Terima salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama mempersembahkan bakti dan hormat kepada leluhur kita yang telah tiada. Manfaat dari pelaksanaan upacara ulang bana ini bukan saja bisa dinikmati di leluhur kita dalam satu tingkat dengan kita atau dua tingkat, namun bahkan sampai 7 keturunan di atas kita mendapat manfaat dari pelaksanaan upacara ulang bana ini. Upacara ulang bana ini ya sudah menjadi upacara yang umum di lingkungan agama Buddha, baik sekte dan aliran yang berbeda. Pada mulanya di dalam tradisi Mahayana, namun dalam perkembangannya ternyata antara satu tradisi dengan tradisi yang lain itu saling mempengaruhi, ya saling mempengaruhi. Dalam acara tradisi lain itu mempengaruhi wihara-wihara yang lain. Ini sebuah adaptasi bagaimana bisa mempertahankan umat yang tetap utuh. Ya, kalau di wihara itu mengadakan acara-acara, lebih-lebih acara-acara yang berbau dengan tradisi-tradisi nenek moyang. Bukan bertentangan dengan Dhamma. Di dalam Sigalawada Sutta disebutkan kewajiban seorang anak kepada orang tua baik ketika masih hidup maupun telah meninggal, yaitu anak wajib mewarisi tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya, ya. Namun tidak semua dalam kenyataannya, karena generasi muda saat ini itu banyak itu tidak mau ribet-ribet, ya. Yang saya lihat acara di ulang bana itu umat yang hadir biasanya yang senior-senior, ya. Yang muda-muda itu biasanya terlalu ribet, tidak mau, ya, itu. Acara ulang bana, ya, ini berasal dari cerita di dalam kitab suci Ulang Bana Sutra, ya. Ada seorang murid Sang Buddha yang mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga dan juga bisa pergi ke alam neraka, ya. Murid Sang Buddha ini, ya. Berbeda dengan kita ini, murid Sang Buddha ini sekalipun dia masih hidup itu bisa pergi ke surga dan neraka. Berbeda dengan kita semua, kita mau ke surga atau neraka menunggu mati. Itu pun tidak boleh buru-buru, ya. Nanti nunggu gilirannya, ya. Sekalipun ditetapkan surga itu enak, kita nggak boleh buru-buru juga, ya. Ya. Namun dalam kenyataannya, sekalipun tidak boleh buru-buru atau ya bagi mereka di alam penderitaan, pasti mereka kerasan semua di sana. Terbukti seseorang yang telah mati tidak pernah ada yang kembali. Ini membuktikan di alam sana itu kerasan-kerasan semua, ya, itu. Jadi diceritakan Bapak Ibu, seorang Biku Moggallana ini ketika dia berkunjung di salah satu alam neraka melihat ibunya, ya, ibunya ini bisa diilustrasikan gambar itu, ya, ibunya yang kurus kering, ya, rambutnya panjang, ya. Ini menderita kekurangan makan, ya. Sebagai anak yang berbakti, lebih-lebih seorang biku Moggallana merasa kasihan, ya. Kemudian dikirim makanan, dikasih makanan. Namun apa yang terjadi? Makanan yang dikasihkan ibunya tadi begitu disajikan berubah jadi bara api yang magma, tidak bisa dimakan, tidak bisa dikonsumsi, ya. Maka agar bisa dikonsumsi ada kemungkinan ada perumpamaan ilustrasi di saat upacara-upacara ulang bana atau acara-acara kematian, sajian makanan itu diperciki dengan air embun surgawi biar bisa dimakan. Ada kemungkinan seperti itu, ya. Ada kemungkinan juga kenapa persembahan-persembahan yang dipakai untuk leluhur itu rasanya sudah beda, ya. Rasanya beda, berubah jadi anyep, ya. Kalau pas upacara ulang bana
itu mercik itu beberapa kali ya pasti anyep ya, lebih-lebih makanan kue-kue yang dibuka dengan plastiknya itu ya. Ada lagi yang mengatakan bekas makanan leluhur-leluhur itu cepat basi ya, ada yang mengatakan itu, yang rasanya anyep karena saripatinya itu sudah diserap oleh leluhur-leluhur ya. Jadi dia tidak mengambil, tidak serakah lagi. Terbukti disajikan 5 juga tetap 5, cuma mengambil saripatinya. Berbeda dengan kita ini gitu, disajikan makanan ya bukan mengambil sarinya saja, diambil semua ya. Jadi ilustrasinya itu Ibu Moggallana ini telah di alam penderitaan, alam kelaparan. Telah di alam penderitaan bukan hukuman ya, namun efek ya negatif dari karma-karma buruk yang pernah dilakukannya. Dalam kelahirannya ketika masih hidup, Ibu Moggallana ini pelit medit. Dia pelit medit, dia tidak pernah memberi makan orang lain, tidak pernah berdana kepada orang lain. Padahal menurut ajaran Sang Buddha, apabila engkau mempunyai makanan dan makanan itu masih memungkinkan untuk dibagi, untuk mengurangi rasa lapar, rasa haus orang lain, bagilah. Kalau kita nuruti serakah ya gini, tidak ada habisnya ya. Jadi ajaran Sang Buddha ya itu menekankan pada memberi ya, jangan nunggu kaya dulu mau bersifat sosial ya. Ini hendaknya juga misi-misi sosial ya, itu juga diajarkan di saat Ulambana ini. Kemudian Bhikkhu Moggallana setiap ngasih makan itu berubah jadi bara api. Kemudian dia putus asa minta petunjuk kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha menjelaskan bahwa yang bermanfaat untuk ibumu itu bukan makanan fisik tadi, jasa kebajikan. Coba kamu melakukan perbuatan lagi, mengundang para bhikkhu yang selesai berwasa, kamu jamu makanan. Kebajikan dari memberi makan kepada bhikkhu itulah yang dilimpahkan untuk leluhur-leluhurmu. Ternyata ajaran ini bukan saja di agama Buddha saja, di agama lain pakai istilah yang berbeda. Kalau di Buddha itu jasa kebajikan, kalau di tempat lain itu pahala kebaikan, itu bisa dikasihkan kepada yang meninggal. Nah itu tidak demikian. Sekecil apapun perbuatan-perbuatan untuk mengingat leluhur keluarga bisa dilimpahkan untuk telahinya di alam-alam bahagia. Sebab kalau semua itu harus seperti ulambana yang lain dengan biaya yang besar, itu sangat merepotkan sekali. Contohnya seperti apa? Wihara ini perlu biaya operasional ya. Saya tanggung biaya operasional seikhlasnya Bapak Ibu. Dalam hati dikatakan, kulimpahkan kebaikanku menanggung biaya operasional wihara untuk leluhurku yang telah meninggal. Bukan satu-satunya harus pengurus menyediakan makanan-makanan di wihara, itu tidak demikian, lebih praktis ya. Kalau sekarang generasi muda masih cukup banyak, kalau generasi yang tua-tua suruh nyiapkan saji-sajian makanan ya, itu bahkan perlu waktu beberapa hari, tentunya sangat repot sekali. Dan nanti generasi muda itu minat untuk belajar agama Buddha itu kecil, karena agama Buddha dianggapnya agama yang repot ribet ya. Jauh lebih baik, lebih bermanfaat ya, lebih efisien juga apabila Bapak Ibu berkeinginan untuk melakukan pelimpahan jasa, bisa sekecil apapun perbuatan baik untuk wihara bisa diterima oleh leluhur keluarga yang telah tiada. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dengan acara Ulambana ini anak-anak mempunyai manfaat ya. Orang tua yang sekarang dalam kehidupan yang sekarang ini mendapat manfaat juga. Kemudian orang tua pada kehidupan yang lalu yang telah di alam penderitaan, kemudian juga di alam di
kehidupan yang akan datang itu masing-masing juga mendapat manfaat dari pelimpahan-pelimpahan jasa ini. Semoga Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah cukup malam dan juga sehari ini saya yangking bersama Romo Edi 4 kali ya suaranya juga serak-serak juga ya. Maka kami akhiri, marilah kita bersama-sama melanjutkan acara Ulangbana ini yang terakhir membakar nama-nama leluhur-leluhur yang telah kita doakan. Semoga menjadi harapan Bapak Ibu sekalian mendoakan keluarga-keluarga yang telah meninggal, benar-benar yang kita doakan telah di alam bahagia dan Bapak Ibu mendapat manfaat, rasa bakti, rasa hormat kepada keluarga, kelegaan karena bisa menunaikan kewajiban seorang anak kepada leluhur yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu. Saya pernah mendengar